Lu kenapa ngetawain BPJS? Enggak, gue nggak tahuin, cuma gue nih pengalaman pribadi aja sih. Tangerang aja. Anaknya kampungan. Oh, orang Tangerang nih. Enggak, maksudnya karya House security enggak pernah. Kalau bahasa apa house security? security enggak. Cuma gue sering banget sama security itu, terutama tuh yang bioskop di daerah Cipinang tuh. Boleh kakak, silakan popcornnya, minumannya. Nah itu dulu zaman gue kayak gitu. Tapi ada nggak customer yang lu kenal? Kan gue ketemu ya kan. Itu halal, Bang. Ayo makanya gue bilang itu halal kan. Nggak Ada babi. nggak ada babi. Emang apalagi babi renang nggak ada. Tapi memang Lalu dulu kerja di mana, Bot? dulu terakhir ini Ya. Lu berapa tahun di FNB? 2012. 2012. Ya 2012. 2012 sampai sekarang Sampai FNB. udah enggak, gue udah FMB terakhir tuh 2022. Sama kerja apa? Sekarang gue di sebuah multi perbankan Sebagai sebagai field collection penagihan DC. DC kalau bahasa kasarnya. Terus agak Bijol tuh. bukan Yo. Tapi lu pernah di teror sama pinjol nggak? Mana sih dulu ya aku pernah dulu 2000 berapa ya 2015 apa Utang lu terbanyak di pinjol berapa? gope Gope. Dan lu udah ditagih? belum Oh, belum. Udah lu bayar? nggak gue bayar orang udah tahu caranya. Kayaknya udah nggak perlu dah. Itu 2017 itu 2017. Berarti sekarang udah di FNB ya dong? Enggak. Sudah enggak. Gimana rasanya? Udah nggak di FNB? Pertama ya ini sih apa namanya agak berat sih ninggalin di FNB karena kan gue dari awal kerja di FNB akhir 2022 udah nggak kerja kan kayaknya berat juga karena banyaklah cerita-cerita yang suka dukanya banyak lah di FNB banyak sih. Lu dulu kuliah ya? Di Gundar ya Di ini Gundar Loh, senior gua dong. ya gua lu kan 2011 kan Ya. Gue dari 2012 ya. Kerja di FNB itu sebagai apa? Terakhir jadi SPV. DP. Dari di DP. Oke, dari awal lu ngawalin karir lu dari apa? dari kalau gue dulu di pertama kali itu 2012 itu di bioskop. Oh, jadi apa? Jadi dulu kalau bahasa bioskop ini tuh ngasong. Ngasong. Oh, yang jualan itu. Yang dijual di dalam tuh. Nah itu pertama kali tuh gue. Jadi Nggak sih itu jangan. awalnya malu. Awalnya Nah kan gue mikir dulu. Gue dulu sebagai penonton. Sekarang gue tiba-tiba nawarin makanan ke penonton. Malu, gengsi. Apalagi anak kuliahan kan. boleh nggak lu praktekin? Gimana sih cara itu kan tahu? Nih yang zaman gue dulu aja ya. Ya. Gak tau sekarang udah gimana. Dulu gue dateng nih bawa asongan nih kalau bahasa ini tuh asongan tuh. Kenapa ini asongan? Karena gue bawanya tempat kayak orang asongan gitu. Itu gue bawa minuman, bawa popcorn dan gue nawarin ke customer. Itu di dalam bioskop. Sambil gue greeting. Kalau bahasa ini tuh kita Greeting. greeting. Boleh kakak, silakan popcornnya, minumannya. Nah itu dulu zaman gue kayak gitu. Tapi ada nggak customer yang lu kenal? Oh, ada segini nih. Ada kalau enggak karena gue mikir kalau misalnya gue ngumpet nih sampai kapan gue ngumpet mulu ya kan. Itu halal. Ayo makanya gue bilang itu halal kan. Nggak ada babi emang apalagi babi renang nggak ada. Tapi memang gue ketika ada teman-teman gue ya gue biasa aja. Awal sih gue ketemu gue ngerasa gue pengen ngumpet nih, tapi kayaknya gue mikir nggak ada gunanya juga lah. Lagi beli kan kerjaan gue kan hal. Lu bukan petak umpet kan lu Pengen ngumpet gue nggak lah. Habis dari situ berapa lama tuh langsung gitu? Cuma sebulan 2 bulan itu. Sebulan 2 bulan. Bulan 2 bulan. Kalau tahu 2 bulan itu. Habis itu gue naik lah tuh. Bikin popcorn. Ya, gue bagian masak popcorn. Begitu. Masak popcorn itu berapa tahun ya? Hampir setengah tahun lah gua di popcorn tuh. Itu sama gak sih jatuhnya kayak jatuh yang buat guru gitu? Dari bentuk sih sama. Cuma kalau dari kualitasnya beda. Kalau biasanya nih kalau di Indonesia itu kecil kan. Ya.
Kalau yang gua temuin di bioskop itu jagungnya itu agak besar dan kayak berisi gitu. Impor itu dari Kanada. Gue Kanada. Gue yang gue tahu tuh Kanada. Itu gua Sebenarnya yang di Kanada belinya di sebenarnya di pasar lulus ini katanya ya. Ya itu gue setengah tahun situ. Habis itu gua naik ke kitchen tuh bahasanya tuh kitchen. apa? Gua Western. Wah, Western ada juga. Indonesia juga ada sih, makanan Indonesia, tapi gue bahas sih Western kayak nachos. Pasti lo peppers lah. Terus kayak hotdog, burger ya, makanan cepat saji lah gitu. Lo berapa lama? Di SS1 2012 sampai 2017. Apa? Resign. Gue resign karena kontrak udah habis. Karena berantem. Bukan. Baik, emang kontrak udah habis aja. Banyak konflik juga waktu itu. Akhirnya gue resign. Punya cewek di sana. Wah, Jadi dengar lu boy dulu di sana. gue fuckboy banget. Gue anaknya fuckboy. Gue kalau misalkan nggak fuckboy nih, gue nih sehari nggak ada gue. Berarti lu punya cewek orang. Pernah. Mau dia yang tiketing juga, kalau bahasanya itu tiketing. Sama anak kafe juga ada. Kalau security nggak pernah dong. Kalau nggak baca kan Security nggak, cuma gue sering banget sama security itu, terutama tuh yang bioskop di daerah Citinang tuh. Namanya Pasarit tuh. Pasarit buat yang nonton ini Pasarit nih salam Patoni juga, Patoni. nih. Siapa lagi? Siapa lagi tuh? Pak Yadi. Ya, Nih. Pak Yadi. Bang Andi, Bang kalau dulu nyebutnya tuh Bang Marli, Bang Indra ya. Itu nama preman. Itu nama preman. Padahal bukan preman. Dia kelihatan serem aja. Itu dia berdua yang ajarin gue soal mental ada tuh. Dulu mah parah banget sih. Tapi ya buat kedepannya jadi bagus. Ya sekarang gue terakhir setelah keluar dari SS1 nih jadi SPP yang jadi leader lah gitu. Berarti keluar dari situ lu next level lah. Karena itu balik lagi yang ngajarin gue tuh ya lu Bandi. Habis dari SX1 lu masuk ke abnormal. warung abnormal. Tapi sebelum abnormal sih gue masuk ke kayak masih ada nggak sih? abnormal udah enggak. Masih ada, cuma udah hampir sebagian ditutup. Katanya sih dengar katanya sih bangkrut sih. Wah lu Katanya sih begitu, cuma gue nggak tahu. hal itu Waktu itu kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi ya sekarang ini abnormal tapi kita ada di abnormal sama di SX1 gue ya guys, XX1 sih udah jelas pasti. gitu kan lu kayaknya Iya, banget sama nggak suka gue sama abnormal beneran dah. SOP-nya tuh ngasal. Beda sama XS. nggak boleh gitu, ini ditonton Enggak, orang nih buat maksudnya kalau perbandingan cara kerjanya sama SOP-nya tuh beda jauh banget. Karena kan Edison kan udah lama juga sih ya, udah perusahaan udah lama. Kalau abnormal kan baru tahun 2017 lah mau tahu. lu kayaknya yang gue lihat kayak terlalu ngebanggain XX. Iya sih ya, kedengerannya ya. Terus Jangan gitu loh, Bon. Enggak ya kan. emang sih bangsat Edison banget. Enggak lah emang, tapi emang bener. Gua banyak ilmu di SS1. Bukan yang membanggakan, cuma gue banyak pelajaran di SS1. Terutama dari mental ya. Itu SS1 tuh luar biasa. Dari abnormal berapa tahun? Di abnormal gue cuma setahun sih. Setahun. Kenapa bisa? Biasanya gue karena pertama jarakku jauh. Jadi Karena Tangerang. Gue kenapa enggak ada setelah gue mulai balik Tangerangnya pedalaman lah. Pasar Kemis. Pasar lama. Gue tinggal di Pasar Rebo. Jauh banget Pasar Rebo sama Pasar Kamis itu jauh banget. Lu asli Pasar Rebo emang? Gue ngekos di Pasar Rebo. Kenapa enggak lu ngekos di Tangerang aja? Anaknya kampungan. Oh, sekarang Tangerang nih. Enggak, maksudnya karyawan abnormal tuh kampungan di daerah Tangerang. Enggak masuk lah sama gue gitu. Pemikirannya beda. Lagi pula kan di sana kan gue jadi leader juga. Jadi harus ada perbedaan, harus ada tembok lah. Jadi jangan terlalu deket banget gitu. So, terus ada lagi yang
karyawan gue tuh yang ini loh, yang so tahu. Maksudnya dalam arti so tahu tuh dia membanggakan tempat kerjaannya sebelumnya. Jadi itu membawa-bawa. Kalau untuk hal positif sih nggak apa-apa ya. Tapi hal-hal yang negatif dibawa ke tempat yang dulu dibawa ke sini kayak tempat yang baru, kayaknya enggak lah. Contohnya ada karyawan gua, dia terlalu membanggakan tempat kerjanya dulu. Akhirnya gue tegur. Kenapa gue tegur? Karena alasannya gini, tempat dulu yang dulu sama sekarang tuh beda, konsepnya pun beda. Tapi dia membawa-bawa tempat kerjaan itu. Banyak kan kayak gitu, banyak banget. Gue paling kesel tuh orang kayak gitu tuh. Ya lu kalau misalkan lu di tempat yang baru, ya lu harus dari nol. Ya lu emang harus mulai dari nol, harus dari awal lagi. Jangan kita beli bensin gitu kan. Iya, yang harus dari nol lagi. Jangan lu merasa lu hebat terus lu tempat baru lu ngerasa lu desa gitu. Enggak, salah, lu harus dari nol lagi. Jadi ambil bagusnya dari tempat lama, Iya, yang buruknya tapi gitu. kalau gue balik, gue kadang buruknya yang gue bawa gitu. Jangan yang bagus-bagusnya buat kontian. Ya itu sih gua, itu yang karyawan yang benar-benar paling gua kesel tuh kayak gitu tuh. Ada juga yang bawa minuman tuh. Pernah tuh gua kejadian tuh di abnormal. Minuman dari Itu kan minuman keras itu. hammer. Kalau bahasanya kamu ada astagfirullahaladzim. Dia tuh bawa minuman dari luar. Dari itu minumnya tuh di area kerja. Menurut gua Dia sambil terbang gitu, sambil mabok. udah, jadi pas istirahat dia minum. Masih jam kerja kan istirahat. Tapi bikin produk gimana dong kalau Nah itu dia mabok rasanya? itu dia. Tuh orang gila tuh, inget banget tuh 5 orang lagi. Termasuk temen gua juga, temen kosan gua juga lagi. Tapi sebenarnya lu minum juga kan? Sebenernya gue minum juga, dia enggak. Tapi kan gua minumnya di luar kerja. Kalau ini minumnya di pas jam kerja. Ya, emang itu nggak boleh ya. Nggak boleh itu kayak gitu. Tuh. Nah sekarang alasan lu apa keluar dari dunia F&B? Pertama sekarang ini kan gue mikir gue udah nikah. Ini kan dunia Belum, lagi jalan 5 bulan. dan sehat terus ya. Iya pasti. Jadi gue berpikiran gini, kan kalau dunia F&B kan kita nggak bisa libur weekend. Kadang gue sering nemu, Oh gua weekend. ya nggak semuanya, tapi rata-rata weekend itu pasti nggak bisa libur, apalagi di mall-mall. Nah, gue tuh kadang iri sama orang-orang customer gue nih. Berarti lu iri sama gua? Gue iri banget gue dari dulu iri. Ya, tapi benar gue iri, karena gue hari Minggu gue kerja, terus ada keluarga, bawa anak, bawa istri datang. Jadi lu mau kayak gitu? Gue mau kayak gitu. Kira gue, nah mau nggak mau gue keluar dari F&B demi keluarga. Berarti alasan lu keluar dari F&B itu salah satunya keluarga. Karena keluarga itu. Kayak kalau misalkan dari keinginan sih, ya gue pengennya sih di dunia F&B terus. Cuma kan nggak bisa. Gitu. Nggak semuanya dunia F&B itu bisa libur 1 minggu. Oh yang ngomongin BPJS nih, berarti di tempat kerjaan lu semuanya ada BPJS? Yang sekarang ada. Maksudnya, tapi bukan BPJS ya, karena BPJS tuh Apa asuransi lain? asuransi lain. Lu kenapa nggak tahuin BPJS? Enggak, gue nggak tahuin, cuma gue nih pengalaman pribadi aja sih. Gue pernah ke rumah sakit, terus ke bawa BPJS gue, dan gue nggak diutamakan. Padahal itu lagi Yang ngantri mungkin bon di sana kan mungkin ya. yang pakai BPJS bukan lu doang. Iya mungkin ya. Cuma waktu itu pemikiran gue emergency banget nih, udah was-was nih, karena bini gue tuh udah kayak mau meninggal bahasanya. Cuma nggak didimin aja gitu, sampai gue harus ngisi formulir dulu. Emang itu syaratnya sih, cuma menurut gue kurang aja lah gitu. Tapi tetap BPJS tuh mau satu udah pasti. Bini gue pakai BPJS kok, tapi gue enggak. Kok bisa? Karena kan perusahaan gue nggak pakai BPJS, dia pakai asuransi lain. Oh asuransi. Tapi di dunia sekarang kalau dibandingin sama dunia F&B, lebih enak mana? Lebih enakan sih ya, beda plus minus ya. Plusnya gini, Plusnya dulu kita bahas. plusnya gue bisa, kalau di FMB kan udah cuma kita tok di situ-situ aja kan, maksudnya nggak pindah-pindah.
maksudnya udah areanya itu aja. Ya gue merasa kayak bosen aja gitu. Nah kalau di kerjaan gue sekarang, plusnya itu gue bisa kemana-mana gitu, dan jam gue tuh fleksibel kan, jadi terserah gue gitu, bisa gue ngatur sendiri lah. Minusnya ya kalau di gue kan kadang di lapangan, kadang juga di kantor. Jadi kalau di luar tuh kebanyakan ya pasti panas gitu jalan lah ya. Tapi gue nggak itu bukan sebagai hal sih. Gue sana pikiran gue udah sekarang gue kerja buat keluarga gitu, mau hujan mau panas gue jalan aja gitu. Kalau di minus di dunia F&B, gue nggak, waktu bersama keluarga tuh kayaknya berkurang, walaupun ada, cuma kebanyakan lo buat istirahat gitu. Itu minusnya sih kalau menurut gue. Tapi tetap gue ngejalanin dunia F&B enjoy, di sekarang juga enjoy. Jadi dimanapun kita kerja kan harus tetap Enjoy. Jadi bekerjalah bersama hati. Kita ini Adalah manusia. itu. Jadi thank you banget yang udah nonton video ini. Udah thank you banget Bang, sama lu. Gue juga thank you banget Bang. Bang siapa? Kan kita ini collab nih, collab. Thank you banget yang udah nyasar di video ini. Gue deh, bos. Kan gue juga. Ya thank you banget hari ini. Cukup hari ini gue Aldi. Wah, siapa? Indra. Pamit. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.